Selamat pagi, saya Ardi. Hari ini kita akan belajar tentang ini dan itu dalam bahasa Jepang. Mari kita lihat saja. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Ya, kita bisa melihat, jadi seperti dalam pelajaran kita yang lalu, bahwa ada beberapa unsur dalam kalimat bahasa Jepang. Jadi kita melihat di sini ada dua bagian. Jadi bagian kore wa dan bagian nan desu ka. Kita melihat nih ya, kalau saya ucapkan bukan nani desu ka ya, tapi nan desu ka. Memang huruf kanji ini bacanya nani ya, nani. Tapi dalam proses pelafalannya tergantung depan dan belakang itu bisa menjadi nani, bisa menjadi nan. Jadi ini hilang. Nah, kemudian kita bisa melihat desu ka. Nah, ini u di tengah-tengah konsonan yang tidak bersuara, dia akan hilang. Sehingga kita bisa melihat dia tidak diucapkan kore wa nani desu ka. Desu ka bukan ya, tapi kita bilangnya kore wa nan desu ka. Nah, cuma kita juga bisa melihat bahwa ini sebenarnya ada buku yang menuliskannya dengan wa, ada yang menuliskan dengan ha, tapi kita tidak membaca dengan ha ya, tapi kita baca dengan wa. Kore wa nan desu ka. Artinya ini apa? Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Kita bagi lagi ya. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Nah, kita bisa melihat ya dalam pelajaran kita yang lalu bahwa dalam bahasa Jepang dikenal adanya partikel. Nah, jadi kata benda plus partikel itu akan menjadi satu klausa. Jadi kita bisa, itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi kita bisa berhenti di sana, kore wa, atau nan desu ka, begitu. Nah, selanjutnya kita coba baca lagi ya. Jadi sore wa nan desu ka. Jadi kita bisa melihat di sini juga ada satu kesatuan. Jadi wa ini akan menempel di sini membentuk kesatuan subjek. Jadi sore wa nan desu ka. Nah, tapi dalam bahasa formal kita bisa menghilangkan wa di sini. Sore nan. Tapi kita tidak bilang sore nan ya, tapi kita bilang sore nani karena tidak ada suara lain yang mendistorsi i ya. Jadi kita bisa melihat sore wa nan desu ka. Tapi kalau misalnya kita mau hilangkan ini dalam percakapan sehari-hari, sore nani itu juga bisa. Sore nani. Di atas juga bisa kita bilang kore nani. Jadi anak-anak atau bayi yang mereka mungkin belum bisa menguasai partikel, mereka akan bilang seperti itu. Nah, kita akan lihat makhluk yang ketiga. Are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Nah, ini kalau diterjemahkan juga sama. Jadi, sore wa nan desu ka dan are wa nan desu ka. Are itu artinya juga itu. Jadi, itu apa? Nah, bedanya apa dong? Antara kalau kita lihat ada A, ada B, ada C. Bedanya apa? Nah, jadi kalau kore ini jelas ini ya, ini di sini ya. Jadi ini apa? Nah, akan tapi bedanya apa sih sore dan are ya? Nah, dalam bahasa Jepang kita mengenal adanya 3 pembagian kata tunjuk ya. Jadi misalnya, jadi ada kore yang dekat dengan pembicara ya, yang dekat dengan pembicara. Terus kemudian sore. Sore itu dipakai ya kepada orang ya, barang yang dekat dengan lawan bicara. Jadi kalau kore ini dekat dengan pembicara, kalau sore ini dekat dengan lawan bicara, tapi masih dalam satu teritori pembicaraan. Nah, akan tetapi ketika kita bilang are itu adalah sesuatu yang jauh. Nah, makanya mungkin kita bisa bilang are itu adalah itu jauh. Ya, itu jauh. Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam pembicaraan antara saya dan lawan bicara saya. Antara saya dan Anda ya, tidak ada. Jadi yang jauh di tempatnya dia.
Di tempatnya mereka itu mereka menggunakan are. Oke, jadi kita coba lihat lagi ya. Kita baca lagi. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Oke, kita baca lagi pelan-pelan ya. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Nah, jadi beginilah kita menggunakan kore, sore, are. Nah, pada pelajaran kali ini kita juga perkenalkan nani yang merupakan kata tanya ya. Nah, jadi kita supaya bisa bersuara, jadi supaya kita bisa berbahasa dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, kita butuh kata tanya. Kita tanya dulu ya, aktif dulu ya. Jadi jangan kita cuman mendengarkan saja ya. Kalau kita mendengarkan, orang Jepang tahu banyak kata ya, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, atau seolah-olah tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Makanya kita attack dulu dengan mereka, kita serang dulu. Jadi kita nanya. Jadi kalau kita nanya kan pasti kita tahu ya. Nah, itu adalah tips dalam berkomunikasi. Jadi langsung aja tanya, ini apa? Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Sehingga pada saat kita berkomunikasi itulah juga kita bisa belajar, kita bisa tahu, semakin banyak tahu kata-kata, kosakata dalam bahasa Jepang. Ya, pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Terima kasih.